Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dalam kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi pekan lalu, yaitu meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Pada pertemuan hari ini, guru akan membahas tentang Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Nah, sekarang kita baca bersama Quran Surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Bisa kita lihat, di sini berbicara mengenai kemurnian Al-Quran, bahwa Al-Quran satu-satunya kitab yang murni tidak tercampur dengan perkataan manusia. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat di slide berikutnya. Ada 3 poin. Jadi, Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab yang murni, tidak tercampur dengan perkataan manusia. Jadi, kitab-kitab yang telah lalu di dalamnya sudah ada penyalahgunaan. Sudah ada pendapat-pendapat manusia di dalamnya, sehingga mempengaruhi keaslian dari kitab-kitab tersebut. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu ditulis dalam bahasa Arab dan terjemahan, sehingga terjaga dari perubahan makna akibat penafsiran manusia. Jadi Al-Quran ini selalu ditulis dengan bahasa Arab, dan jika terjemahan, maka terjemahannya hanya ditulis di bawahnya. Tidak boleh kita itu membaca Al-Quran hanya terjemah saja. Kenapa? Karena takutnya ada pendapat-pendapat manusia yang masuk di dalamnya, sehingga nanti akan mempengaruhi kemurnian dari Al-Quran tersebut. Poin yang ketiga adalah Al-Quran juga terjaga dalam hati dan pikiran para penghafal Al-Quran yang jumlahnya sangat banyak, sampai jutaan. Jadi Al-Quran ini dihafalkan ya, bukan hanya ditulis dalam sebuah kitab, bukan hanya dibaca, tetapi juga dihafalkan. Jadi jika misalkan ada orang jahat yang akan merubah Al-Quran, akan dengan mudah diketahui. Oleh karena itu, Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad tidak mengalami perubahan. Yang perlu kalian ketahui, yang pertama, Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari 114 surat. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Surat An-Nas ini terdapat pada juz 30 yang biasa kita ketahui adalah disebut dengan juz amma. Yang ketiga, Al-Quran terdiri dari 554 ruku atau tanda ain. Nah, ruku ini yang sering kita lihat, yang sering kita jumpai di pinggir halaman. Itu ada tanda ain, tanda untuk membaca. Jadi kita kalau membaca itu disunahkan satu ain begitu. Yang keempat, terdiri dari 6.236 ayat. Nah, ini ada perbedaan pendapat karena ada yang memasukkan bismillah, ada juga yang tidak. Jadi ada yang mengatakan 6.666 ayat dan juga ada yang mengatakan 6.236 ayat ya. Yang kelima, terdiri dari 77.434 kata. Yang terakhir, Al-Quran ini terdiri dari 325.345 huruf. Nah, sekarang kita lihat surat Al-Alaq ayat 1-5.
Kira-kira apa yang melintas di pikiran kalian tentang surat ini? Ya, benar sekali, yakni surat yang pertama kali diturunkan saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang bertahanut, sedang meditasi, beribadah di Gua Hiro. Kemudian datanglah malaikat Jibril menyampaikan surat yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur ya, jadi tidak dalam satu waktu menjadi satu kitab, tidak, tetapi Al-Quran itu diturunkan dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kurang lebih 23 tahun. 13 tahun Al-Quran diturunkan di Mekah dan kemudian 10 tahun di Madinah. Nah, ketika turun Al-Quran, Nabi memerintahkan kepada sahabat yang hadir untuk mencatat dan menghafalnya. Dan kemudian Nabi juga memerintahkan kepada para sahabat untuk ayat yang turun tersebut nantinya akan ditempatkan di surat apa, pada ayat berapa. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, tidak langsung satu waktu menjadi satu kitab, begitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa ya perbedaan ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah dan di Madinah, atau yang sering kita dengar surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Perbedaan yang pertama, jika surat Makkiyah itu adalah surat dan ayat-ayatnya pendek-pendek. Contohnya surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan yang lainnya. Jika surat Madaniyah, suratnya itu surat dan ayatnya panjang-panjang. Misalnya surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat Al-Maidah, dan lain-lain. Perbedaan yang kedua, surat Makkiyah itu gaya bahasanya singkat dan padat, biasanya berbicara tentang akidah. Kemudian, jika Madaniyah, itu gaya bahasanya jelas dan lugas. Perbedaan yang ketiga, pada umumnya surat Makkiyah ini berisi mengenai tauhid, akhlak, dan hari akhir. Sedangkan Madaniyah pada umumnya berbicara atau berisi mengenai norma-norma hukum untuk pembentukan dan pembinaan masyarakat Islam, negara yang baik, adil, dan sejahtera. Kemudian yang keempat, surat Makkiyah diawali dengan Ya ayyuhan nas, yang artinya wahai manusia, ditujukan kepada seluruh manusia. Karena waktu itu di Mekah masih banyak beberapa yang belum menganut agama Islam. Sedangkan surat Madaniyah diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman. Karena saat Al-Quran turun di Madinah itu, masyarakat Madinah sudah banyak yang menganut agama Islam dan sudah banyak ahli kitab. Alhamdulillah, itu tadi salah satu rangkuman pembelajaran kita mengenai meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.